Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel 3 Kantata. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas soal AKM Bahasa Indonesia SMA. Video ini merupakan video kedua dari pembahasan AKM. Jadi bagi kalian yang ingin mempelajari AKM secara keseluruhan bisa melihat video pembelajaran ataupun video pembahasan AKM di bagian 1. Sekarang mari kita menyimak video pembelajaran ataupun video pembahasan soal AKM Bahasa Indonesia bagian 2. Kita lihat soal nomor 5. Karena perbuatan salah satu ibu tirinya, Chandra Kirana, tidak tahan lagi di Daha, dan karena itu ia meninggalkan kota itu dengan ibu tirinya yang lain, Mahadewi, seorang menteri dan dayang-dayang. Mamanda menteri, sekarang marilah kita berhenti di sini, karena inilah tempat yang hampir pada jalan ke negeri Kuripan. Maka berhentilah di situ sekaliannya. Lalu diperbuat oranglah sebuah pesanggerahan rumah atau kemah dengan sepertinya menurut perintah Galuh Chandra Kirana. Setelah sudah selesai semuanya, berkata Galuh Chandra Kirana, Mamanda menteri, baiklah Mamanda membuat sebuah kota pada tempat ini, karena hamba hendak menjadi raja pada tempat ini. Menteri itu bersuka cita dengan teramat sangat, tetapi penuh dengan keheranan mendengar perkataan itu. Lalu diperbuat orang kota baru di situ. Separuh di antara orang-orang menebangi pohon-pohonan, dan separuh pula menanam pula pohon-pohonan baru, supaya menjadi bagus, dan tiada berapa lama antaranya berdirilah di situ sebuah kota yang amat indah dan permai. Bangun kota itu amat bagus seperti negara baharu yang amat indah perbuatannya dan penuh dengan perhiasannya. Sumber Chandra Kirana menyamar jadi kelana. Nilai sosial yang tergambar pada penggalan tersebut adalah A. Bergotong royong, B. Menyelamatkan diri, C. Menjadi pemimpin yang baik, D. Menjadi warga yang baik. Ya, kita tentunya ingat bahwasanya nilai sosial adalah suatu nilai yang berhubungan dengan kodrat manusia yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi manusia satu membutuhkan manusia yang lain. Dalam penggalan tadi terlihat bahwasanya beberapa orang, ada yang memotong atau menebang pohon, ada juga yang menata ataupun ada juga yang menanami pohon. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bergotong royong. Soal berikutnya. Mereka melihat harimau sangat lincah melepaskan Pak Balam dari cengkeramannya. Harimau itu menghilang ke dalam hutan yang sangat gelap di tengah malam itu. Dengan cepat mereka berlari dan menuju ke tempat Pak Balam terbaring. Dalam cahaya samar-samar dari potongan kayu yang menyala, mereka melihat betapa kaki kiri Pak Balam lukanya bengkak sekali. Betisnya kena gigitan harimau, daging dan otot betis koyak hingga kelihatan tulangnya yang putih dan darah mengalir berwarna merah. Frasa adjektif yang tepat untuk memperbaiki frasa yang bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah, sekarang kita akan memahami frasa adjektif. Frasa adjektif adalah suatu frasa yang intinya berupa kata sifat. Kata sifat di sini bisa kita lihat dari sifatnya.
Ya, jadi bagaimana cara mengenali kata sifat itu? Bahwasanya kata sifat itu bisa diberi awalan sangat atau paling, atau diikuti kata sekali, atau juga jika merupakan kata ulang bisa se-nya. Misalnya parah menjadi separah-parahnya. Kalau dengan sangat berarti sangat parah. Kalau sekali, parah sekali. Kalau paling, paling parah. Itu adalah cara kita menentukan kata sifat. Dari beberapa pilihan di sini ada sangat besar, di sini ada besar kata sifat, besar benar, benar tidak dibenarkan dalam menunjukkan kata sifat, teramat banyak, bukan termasuk kata sifat juga. Cukup besar, bisa sakit sekali, bisa bagaikan air. Bagaikan air bukan kata sifat. Sekarang C, sangat besar, amat parah, amat banyak. Kita bandingkan dengan D, agak besar, dalam sekali, tak tertahankan. Di sini ada kata tak tertahankan. Jadi paling tepat adalah jawaban C, sangat besar, amat parah, amat banyak. Jadi kata amat bisa menggantikan kata saling atau sangat, maaf. Soal berikutnya, kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa. Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Isi penggalan puisi di atas tentang A. Perjuangan, B. Kejiwaan, C. Perhitungan, D. Kegagalan. Di sini dalam puisi ini ada kata-kata intinya, yaitu bahwasanya kerja belum selesai, belum apa-apa. Terus diulangi lagi, kerja belum selesai. Berarti jawaban yang paling tepat adalah kegagalan. Soal berikutnya atau soal nomor 8. Harga barang kebutuhan pokok daerah Sungai Barito di pedalaman Kalimantan Tengah terus merambat naik seiring dengan semakin dangkalnya alur sungai tersebut. Surutnya air Sungai Barito mengakibatkan pengangkutan bahan kebutuhan pokok ke wilayah pedalaman terhambat dan biayanya lebih mahal. Masalah yang disoroti dalam paragraf di atas adalah, kita lihat jawabannya di sini. A. Hambatan pengangkutan ke pedalaman. B. Alur sungai yang makin dangkal. C. Pengangkutan bahan pokok. D. Naiknya harga kebutuhan pokok. Ya. Kalau kita perhatikan keempatnya memang ada di dalam teks tersebut. Namun yang menjadi masalah dalam hal ini yang paling tepat adalah D. Naiknya harga kebutuhan pokok. Sedangkan sebabnya apa di sini sebagai penyebabnya? Hambatan pengangkut ke pedalaman memiliki harga yang lebih tinggi, alur sungai yang makin dangkal, pengangkutan bahan pokok. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kemudian nomor 9. Di tepi telaga Sarangan. Masih seperti masa bocahku, angin danau pasir menguap usap tubuh dengan ramah. Dan sejuk sementara ke lembah turun mendesir, mengantar kedamaian ke rumah demi rumah. Kini telah beruban aku kembali, disambut kabut siap mendekap. Setelah meneliti sejalur hayat menyadari mutiara yang kuambil dalam perjalanan belum lengkap. Oleh Pi Ardianto Supriyadi. Isi puisi tersebut adalah A. Perjalanan hidup yang tak terlupakan. B. Kedamaian hati semasa kecil. C. Sambutan hangat sang alam. D. Kenangan indah di masa kecil. Dalam penggalan puisi tersebut dituliskan bahwasannya waktu kecil ada beberapa aktivitas yang dilakukan, kemudian kembali saat dia beruban. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kenangan indah di masa kecil.
Soal berikutnya atau soal nomor 10. Ini adalah penggalan sebuah undangan. Dengan hormat, kami mengharap kehadiran Bapak Ibu guru pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 waktu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat, acara lepas sambut kepala sekolah, tempat aula SMA Negeri 200 Jakarta. Kalimat penutup surat yang tepat untuk mengakhiri surat tersebut adalah, ya, kita lihat di sini jawabannya, atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas kehadiran Bapak Ibu guru kami mengucapkan terima kasih. Atas kerelaan Bapak Ibu guru untuk datang kami ucapkan terima kasih. Ya, mari kita lihat di sini bahwasanya penggunaan kata kehadirannya dan perhatiannya adalah bentuk yang tidak baku. Ya. Mengapa tidak baku atau tidak efektif? Karenanya yang dimaksud tidak jelas. Ya, jadi di sini penggunaan kehadirannya, perhatiannya jelas salah. Kita perhatikan antara C sama D. Ya. Atas kehadiran Bapak Ibu guru, kemudian atas kerelaan Bapak Ibu guru, ya, kita tidak bisa mengetahui rela tidaknya, dan juga di sini terlalu panjang. Jadi yang paling tepat adalah C. Atas kehadiran Bapak atau Ibu guru kami mengucapkan terima kasih. Terima kasihnya juga dipisah, itu yang baku. Ya. Demikianlah pembahasan soal AKM Bahasa Indonesia SMA bagian 2. Semoga apa yang sudah saya paparkan di sini dapat bermanfaat buat kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.